Ya, lonjakan kasus yang terjadi dan juga serangan varian Delta yang kian nyata membuat sejumlah pihak dan juga pakar menyerukan pemerintah untuk mengambil kebijakan lockdown. Sementara pemerintah tetap mempertahankan PPKM Mikro sebagai jurus untuk mengatasi pandemi. Selama ini lockdown memang terkesan dihindari oleh pemerintah dengan beragam pertimbangan. Apa sebenarnya plus minus opsi lockdown diberlakukan untuk mengatasi pandemi? Bagaimana dengan penerapan PPKM? Saya akan diskusikan pada malam hari ini. Melihat kembali opsi Jakarta lockdown bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Dr. Alexander K. Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Ada Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Dan juga Pak Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Malam, Baik, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Kita malam hari mau membahas soal opsi lockdown yang kembali digaungkan oleh sejumlah pihak. Mungkin karena melihat penambahan kasus dan juga lonjakan yang terus terjadi dan juga serangan varian Delta. Termasuk juga misalnya di Jakarta. Sebelum nanti saya akan diskusikan, coba kita dengarkan dulu apa kata Wagub DKI Jakarta ketika ditanya soal opsi lockdown diberlakukan di ibu kota. Kemudian terkait lockdown itu menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat sejak diberlakukan PPKM. Memang sekarang di seluruh Jawa, Bali, bahkan seluruh Indonesia kita harus berkoordinasi dengan baik. Harus satu irama, satu bahasa. Jadi tidak boleh ada kebijakan yang diambil dari satu wilayah ke wilayah bertentangan dengan wilayah. Kita harus saling melengkapi, saling mendukung, dan saling membantu. Untuk itulah koordinasi dipimpin langsung oleh pemerintah pusat. Begitu juga kebijakan PPKM Mikro yang dibuat yang sangat baik beberapa bulan yang lalu. Kita juga terus melaksanakan ini. Terkait lockdown kami terus koordinasikan dengan pemerintah pusat. Kita menunggu apa yang menjadi kebijakan dan keputusan pemerintah pusat terkait perlu atau tidaknya lockdown. Ya, dan pemerintah pusat sudah menetapkan sejauh ini masih PPKM yang diberlakukan. Pak Hermawan, saya ke Anda dulu. Mengapa Anda kemudian getol mengusulkan sekarang untuk diberlakukan lockdown atau lockdown regional misalnya, dan juga mungkin Anda dengan sejumlah pakar yang lain juga menyerukan hal yang sama? Jadi Bung Reinhardt, setting situasi atau latar situasi kita saat ini di bulan Juni 2021 beda dengan awal Januari Februari 2020. Beda dengan pertengahan tahun lalu dan beda dengan awal tahun lalu pertama kali COVID masuk ke Indonesia di bulan Maret 2020. Perbedaannya apa, Pak Hermawan? Situasi kita ini sudah complicated. Banyak variabel yang sudah membuat kita sudah sangat samar dalam upaya pengendalian COVID ini, sehingga bisa kita katakan sesungguhnya upaya kita dari segi kebijakan, dari segi perilaku, infrastruktur kita sudah kalah berpacu dengan COVID-19. Kalah dalam arti melakukan testing, kalah dalam melakukan tracing, dan juga sudah over capacity terkait dengan treatment. Nah, ini kan kewajiban pemerintah di satu sisi. Sisi lain memang ada kewajiban kita sebagai warga, individu, dan komunitas di masyarakat, yaitu 5M. Tetapi menentukan perilaku masyarakat hingga bulan ke-16 COVID ada di Indonesia, unstandardized, sangat rumit berdasarkan perilaku variabilitas yang beragam, terbelakang pendidikan, ekonomi, sosial budaya. Dan memang itu juga faktor psikologi publiknya. Jenuhan ini membuat pengetahuan dan kontrol perilaku sangat sulit. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kontrol kebijakan. Butuh extraordinary decision making, extraordinary policy making untuk saat ini. Jadi karena adanya variabilitas itulah, maka kami dari dan atas nama Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yang paling mungkin saat ini adalah melakukan upaya memutus mata rantai COVID. Tidak lagi melandaikan, tidak lagi memperlambat, karena itu hanya akan menjadi bom waktu di waktu-waktu ke depan ini. Maka opsi yang logis dan rasional pada analisis kesehatan masyarakat dari IAKMI adalah lockdown regional. Kan juga secara spasial atau secara parsial di DKI Jakarta, tapi harus regional, misalnya di pulau-pulau besar seperti Jawa, mungkin bertahap nanti Sumatera, mungkin bertahap Kalimantan, sesuai dengan kondisi dan perkembangan kasus. Oke, jadi dasarnya Anda kemudian mengusulkan lockdown regional ini apa? Apakah base datanya atau kemudian melihat peningkatan kasusnya atau bagaimana, Pak Hermawan? Iya, dari 4 faktor tadi. Pertama, kasus sendiri ya. Kasus kita, kasus aktif sekarang sudah 100.000 kasus.
Ingat, waktu Januari, Februari, 3 bulan, 4 bulan yang lalu awal tahun, itu terjadi stagnasi juga, over capacity di fasilitas kita ketika kasus juga menyentuh 150.000 kasus. Nah, kemudian adanya varian baru, ini yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Menteri Kesehatan, Pak Budi Sadikin menyampaikan dominan kasus dengan varian baru ini ditemukan di daerah-daerah, bukan lagi di epicentrum di Jakarta, bukan lagi kota besar seperti Semarang dan Surabaya, tapi di Bangkalan, terus di berbagai daerah lain di Jakarta pun kasus dengan varian Delta E1612 ini sudah merebak. Ini kan menimbulkan virulensi kecepatan. Kalau testing kita terbatas, maka kita tidak mungkin melakukan tracing dengan optimal. Langkah yang harusnya kita lakukan untuk melakukan relaksasi, tracking dengan cepat, kita sudah terkalahkan karena kapasitas kita. Cara sekarang ini tidak lagi biasa, melainkan harus memutus mata rantai. Itu 2 faktor sudah. Faktor ketiga, vaksin belum menjadi solusi. Di beberapa negara di dunia, memang vaksin ini akan mampu menimbulkan herd immunity, pada saatnya akan membuat pelindungan, kekebalan buatan di tengah masyarakat. Tapi negara kita bukan negara produsen vaksin. Evaluasi kita setelah 4 bulan, 5 bulan berjalan sejak 13 Januari 2021 yang lalu, pertama sekali Presiden, pejabat dan figur politik launching vaksin. Sekarang ini vaccination rate kita tidak sesuai dengan target. Ambisi 15 bulan untuk mencapai herd immunity hampir bisa kita katakan impossible saat ini. Jadi vaksin jadi harapan, tapi jadi kenyataan saat ini. Faktor ketiga. Faktor yang keempat berkaitan dengan tadi perilaku masyarakat yang sudah jenuh. Hampir tidak mungkin melakukan standardized of community behavior sekarang. Tidak lagi mungkin kita melakukan atau memastikan kedisiplinan untuk keseluruhan masyarakat. Ada saja perlawanan, ada saja tidak nurut, sehingga memang misi kasus akan terus terjadi. Itu faktor-faktor yang menjadi analisis utama. Masih banyak yang lain, Bung Reinhardt. Saya harus dengarkan pendapat Dr. Alex dari Satgas. Pak Alex, bagaimana Pak tanggapan Anda ketika ada opsi lockdown lagi yang menggema? Tadi hitung-hitungannya Pak Hermawan sebetulnya bisa juga masuk di akal karena kasusnya memang semakin banyak, varian Delta masuk. Kemudian juga ya agak sulit kita untuk mengejar target herd immunity melihat angka vaksinasi sekarang. Tanggapan Anda Pak Alex? Ya, jadi kalau kita lihat bahwa kita sudah bersama-sama menanggulangi COVID-19 ini, mulai dari awal tahun 2020, berbagai strategi yang sudah dilaksanakan. Memang ada 3 komponen yang harus diterapkan dan tidak boleh turun, yaitu 3T, 3M, dan vaksinasi. Dan vaksinasi baru tahun 2021. Tapi pengalaman kita dalam perjalanan penanganan COVID-19 di Indonesia, ada terus instrumen yang kita lakukan, dan ini terus pembelajaran dan penyempurnaan. 10 April 2020 sampai dengan 10 Januari 2021 kita masuk di dalam wilayah PSBB, di mana PSBB ini melakukan kebijakan pembatasan aktivitas berdasarkan wilayah, berdasarkan parameter yang sudah ditetapkan. Kemudian kita lihat PSBB juga belum optimal. Karena kita bisa melihat bahwa pemulihan kesehatan tidak bisa meninggalkan pemulihan ekonomi, dan pemulihan ekonomi juga tidak boleh mengabaikan pemulihan kesehatan. Sehingga akhirnya kita di 11 sampai 25 Januari kita masuk ke PPKM 1. Dan di dalam PPKM 1 ini kita pada saat itu baru selesai libur Natal dan Tahun Baru, dan kemudian angka cukup naik, cukup tinggi, sehingga akhirnya PPKM 1 juga dianggap tidak begitu mampu untuk mengendalikan. Karena ini juga menyangkut perilaku masyarakat dan juga bagaimana bisa implementasi seluruh regulasi yang ada. Kemudian disempurnakan lagi dengan PPKM 2, 26 Januari sampai 8 Februari 2021. Dan ini juga sudah dilakukan pembatasan-pembatasan, termasuk juga pusat perbelanjaan, termasuk juga pusat kegiatan, melalui Inmendagri nomor 2 tahun 2021. Dan ini melibatkan 98 kabupaten dan kota. Tapi juga belum berhasil menurunkan angka penularan, angka kepositifan, walaupun angka kesembuhan cukup tinggi, sehingga akhirnya dicari PPKM skala mikro. Dan PPKM skala mikro ini kita mulai dari Februari, pada saat juga vaksinasi sudah mulai berjalan. Apa yang terjadi di Februari dan Maret sampai dengan April, kita melihat ada pelandaian-pelandaian.
walaupun ada kasus baru, kasus positif tetap naik, tetapi kasus positif yang ada di kasus aktif di masyarakat cukup terkendali. Tetapi setelah libur Idul Fitri dan kemudian bulan Ramadan, kita lihat 1 minggu terakhir ini angka positif dan kemudian kasus aktif cukup tinggi dan hampir sama tingginya pada saat kejadian di Januari 2021. Sehingga pemerintah merumuskan satu penguatan implementasi PPKM Mikro dan percepatan vaksinasi yang merupakan kunci utama. Dalam hal ini dilakukan berbasis kepada posko desa dan posko kelurahan. PPKM skala mikro bukan berarti memberikan kelonggaran, tetapi justru terjadi penguncian dalam zonasi-zonasi yang dinyatakan rumah tangganya lebih dari 5 di mana kasusnya positif. Sehingga ada zonasi yang diatur, merah, kuning, hijau, dan kemudian oranye. Zonasi-zonasi inilah menjadi dasar pemerintah setempat untuk melakukan mikro lockdown. Mikro lockdown ini bisa di tingkat RT, bisa di tingkat RW. Kalau ini lebih luas lagi, ini bisa sampai di tingkat desa. Tidak tertutup kemungkinan juga di tingkat kecamatan dan juga bisa sampai di kota. Oleh karena itu memang di sini melalui PPKM skala mikro yang terjadi adalah kolaborasi. Kolaborasi antara seluruh elemen yang ada, pemerintah, masyarakat, dan seluruh sektor-sektor untuk menanggulangi bersama. Sehingga di dalam PPKM skala mikro ini, masyarakat itu bukan menjadi objek. Tapi masyarakat itu menjadi subjek untuk bisa bersama-sama di dalam rangka menanggulangi. Sehingga dalam hal ini, peran Pemda dalam pelaksanaan penanganan COVID itu harus menonjol. Peran Pemda mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kemudian sampai ke desa, ini harus bisa bagaimana lakukan pemetaan zonasi secara mantap dan integrasi. Kemudian bisa melakukan tracing yang maksimal dengan mengoptimalkan RT dan RW. Ya. Kemudian juga terjadi monitoring kebutuhan logistik yang ada di mikro lockdown. Ya. Apakah di tingkat RT ataupun di tingkat RW. Kemudian mendorong untuk melakukan pelaksanaan vaksinasi juga sekaligus. Dan kemudian juga ini harus ada penegakan disiplin. Penegakan aturan protokol yang sudah dilakukan. Dan oleh karena itu, tindakan ada. Sehingga melalui implementasi PPKM Mikro dan penguatan ini, kita akan meminta penebalan, penguatan, Babinsa dan Babin Praktimas. Agar aturan yang sudah ditegakkan ini bisa dijalankan dengan baik. Baiknya adalah bagaimana memonitoring alat testing harus tersedia dengan maksimal. Kemudian tempat isolasi, kalau terjadi mereka yang sakit. Kemudian membantu untuk melakukan tracing. Dan kemudian menyiapkan sarana prasarana untuk pengumpulan data. Karena seluruh kebijakan pemerintah kota dan kabupaten harus berbasiskan data. Dan data inilah menjadi sebagian dari substansi dari Inmendagri nomor 13 yang kemarin sudah dilaksanakan untuk menjadi pedoman dari semua orang dalam melaksanakan skenario pengendalian desa dan kota. Ya, baik Pak Alex, konsepnya memang indah ya, tapi praktiknya di lapangan tidak seindah itu faktanya. Tapi nanti kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali, saya juga akan ke Pak Agus Pambagio nanti bagaimana evaluasi dari Anda terkait dengan penerapan PPKM Mikro dan juga kemudian mulai muncul desakan agar diberlakukannya lockdown. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan langsung ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, bagaimana sebetulnya Anda melihat selama ini penerapan PPKM-kah atau kemudian mulai ada opsi lockdown untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Pak? Begini, saya dari awal bulan Februari ke Maret, azab saya adalah lockdown. Atau dalam bahasa Indonesia itu karantina sesuai Undang-Undang Nomor 6. Tetapi kan tidak dilakukan oleh pemerintah. Bisa dilihat di file digital saya, ada semua itu. Bahkan saya sudah buatkan buku juga, dampak-dampak kalau tidak lockdown. Dan ini kejadian. Jadi ya sudah, ini sudah terjadi, kita harus lakukan dan bayarnya mahal. Karena hampir 2 tahun nanti kita tidak apa-apa baru mau kalau lockdown. Soal PPTN, PP apalah yang macam-macam ditebalkan, ditipiskan, itu membuat pusing masyarakat. Karena itu hanya istilah yang membingungkan. Kenapa tidak pakai karantina saja? Ya kan, dimodifikasi yang new era lah apa segala macam, itu membuat masyarakat pusing dan akhirnya apatis. Dan itu terjadi. Saya sudah ingatkan waktu itu, kalau nggak salah di CNN juga.
Jadi kalau sekarang mau itu ya sudah silahkan. Saya sampai bicara kalau begini cara lepas saja lah, tidak usah diatur-atur karena aturannya pun tidak pas. Aturan yang sekarang digunakan baik Satgas dan sebagainya hanya namanya surat edaran. Surat edaran itu tidak ada di Undang-Undang 15 2019 urutan di hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi tidak ada kekuatan hukumnya. Makanya tidak ada sanksi. Untuk mendidik masyarakat itu tidak bisa hanya dihimbau. Orang Indonesia tidak bisa. Harus dipaksa dengan denda. Kalau di Filipina lebih ekstrim. Orangnya yang melanggar ditangkepin, dipukulin, dimasukin penjara. Bahkan presidennya datengin nodongin pistol. Daripada Anda membunuh semua rakyat Filipina, saya tembak saja Anda gitu. Tapi kan kita tidak itu yang ingin. Tapi harus ada sanksinya. Tidak ada bangsa-bangsa di dunia ini yang sekarang tertib tidak diawali dengan sanksi. Tidak ada. Jadi kalau saya dibilang, sanksinya harus mahal. Oh iya, loh, tapi orang kan sedang susah. Tidak ada hubungannya sanksi dengan kemiskinan. Kalau orang miskin, ya dia jangan berbuat kesalahan, dia tidak akan bayar. Itulah cara mendidik bagaimana masyarakat kita yang memang sangat cuek hidupnya. Dia tidak akan bereaksi ketika dia atau keluarganya belum kenal. Nah ini yang menjadi persoalan sekarang. Bagaimana caranya? Ya silahkan saja. Saya sudah kasih beberapa peringatan bersama-sama dengan teman-teman epidemiologi dan sebagainya. Saya sempat bicara dengan Pak Doni juga waktu itu. Tapi ya pemerintah pusat tidak mengizinkan lockdown. Saya rasa Menteri Kesehatan saya pikir pasti dia setuju lockdown. Tapi di pemerintahnya tidak menyetujui. Gubernur DKI Jakarta mau lockdown tapi nggak bisa. Tadi Pak Wagub sudah katakan. Karena dengan lockdown kita mau lokalisir. Pemprov DKI itu sudah banyak sekali, 4 atau 5 kali dari standar WHO. Tapi daerah lain kan tidak. Jadi saya bilang lockdown area saja, yaitu Jawa. Itu sudah saya katakan bulan Februari, Maret. Tapi kan tidak. Nah sudah, sekarang dulu karena penerbangan dari Wuhan yang ke Manado, Denpasar, dan Jakarta tidak di-stop. Kalau sekarang juga orang-orang masuk dari India tidak di-stop. Kan yang terjadi sudah satu pesawat ada 100 orang yang masuk semua. Sudah nyebar. Kemudian yang masuk dari Malaysia, kan TKI itu tidak lewat Riau. Dia lewat Kaltara langsung turun ke Jawa Timur. Nah itu juga nyebar di sana. Nah hal-hal semacam ini saya sudah ingatkan. Jadi tugas saya hanya mengingatkan. Tapi kalau kejadian gini, saya sih ya sudah. Mau diapain kok? Dari sisi kebijakan saja, sudah selain tumpang tindih, juga tidak ada sanksi nilai hukumnya. Sementara kalau pelaksanaan hukum itu harus ada di undang-undang dan di perda. Perda COVID itu hanya ada di DKI, di Jawa Timur, sama di mana? Sedikit 5 kali, nggak sampai 5. Nah kalau itu nggak ada, ya susah. Jadi sekali lagi peraturan dibuat untuk dijalankan. Untuk menjalankan harus ada sanksi. Kalau tidak mungkin itu bisa jalan. Kasihan orang-orang yang menjalankannya di lapangan. Mulai Babinsa, kemudian Satpol PP, kepolisian, nggak bisa. Saya saat anggota Lebaran kemarin saya ada di lapangan, kelihatan sekali bahwa keteteran. Pergantian regu 4 jam kosong, pasti lolos semua. Jadi nggak bisa. Ya, jadi sekarang ya silakan mau diapakan. Tapi menurut saya nama-nama PP apalah segala macam itu membuat pusing masyarakat. Karena apa bedanya? Saya sendiri tidak melihat bedanya diperkeras ya gimana? Oh tidak boleh masuk mal lebih dari 25%. Gimana menghitungnya? Kemudian tidak boleh masuk kerja, bagaimana menghitungnya? Tidak boleh berwisata, hanya boleh 50%. Kalau di kebun binatang, di Ancol bisa. Kalau di pantai sepanjang Anyer terus ke sana, gimana caranya menghitung 50% itu? Sulit. Ini yang sulit itu orang lapangan, baik nakes maupun non-nakes. Itu dari saya. Oke. Pak Agus, Anda mau mengatakan artinya PPKM Mikro tidak efektif. PPKM itu tidak efektif. Meskipun tadi Pak Alex sudah katakan di bulan Februari ketika PPKM Mikro dilakukan, terjadi ada fakta pelandaian kasus dan kita juga tahu angkanya menurun drastis sampai kemudian pasca mudik dan juga masuk varian Delta. Ya tidak efektif karena ya kan tidak ini loh. Di kita tracing dan testingnya tidak terukur. Yang banyak melakukan itu DKI besar, makanya jumlahnya tinggi. Jawa Timur apa iya? Belum tentu. Pendataan kita remah sekali. Waktu Pak Menkes pada pertama kali masuk kan butuh data. Sekarang saya pergi keluar kota terbang kan harus bawa PCR test. Itu kan hanya dicap dan ditanda tangan. Tidak dimasukkan ke data.
ketika saya mengisi e-hack, itu kan harus sesuai dengan nick. Saya coba kacaukan dengan nick palsu, masuk dia. Dan saya bisa keluar dari bandara. Nah, itu kan hal-hal itu yang melemahkan kita. Coba yang dari India penerbangan itu di stop, tidak boleh masuk. Ini sama dengan waktu bulan Februari saya minta Pak Menhub untuk menyetop penerbangan dari Wuhan karena charternya banyak ke Manado, Denpasar, dan Jakarta. Tidak dilakukan karena pertimbangan 40% turis dari Cina. Ya sudah bubar. Nah ini negara lain seperti Vietnam, Thailand melakukan penutupan itu. Aman-aman mereka. Ya kan? Nah jadi ini polisinya yang bingungkan. Pian masyarakat. Saya aja bingung, ini gimana sih maunya gitu. Oke. Ya kan ada gugus tugas, ada satgas. Nah sekarang bagaimana? Ada Menkes. Menkes juga pusing pasti. Ya ini bagaimana? Siapa pengendali utamanya? Oh bahkan presiden, saya nggak tahu. Oke, saya yakin Pak Hermawan sudah ingin ikut berkomentar, tapi tahan dulu Pak Hermawan, saya harus ke Pak Alex dulu. Ini harus merespon Pak Alex. Bagaimana sebetulnya PPKM Mikro ini, PPKM yang kemudian juga tadi dikritisi juga oleh Pak Agus, seperti yang tadi saya sempat sampaikan ya, bahwa konsepnya bagus begitu ya, tapi pelaksanaannya tidak selancar itu Pak Alex. Ya, kalau kita lihat dari bagaimana keputusan yang diambil setelah ratas kabinet kemarin, bahwa ada rumusan baru yang seharusnya kita harus kaji secara cermat. Bahwa di situ terjadi penguatan implementasi PPKM. Di mana implementasi PPKM tersebut adalah dengan penguatan 4 pilar. Di mana 4 pilar itu ada komponen pemerintah pusat, Pemda, dan Polri. Jadi artinya bahwa di dalam pelaksanaan PPKM skala mikro ini ataupun PPKM kabupaten kota, tidak semata-mata di situ hanya menjalankan unsur kesehatan. Tetapi keempat pilar ini yang akan mengawal bagaimana aturan dan kemudian bagaimana keputusan yang diambil untuk bisa berjalan baik di sektor hulu maupun di sektor hilir. Sebagai contoh misalnya di sektor hulu, bahwa PPKM itu tentu harus bisa dilaksanakan kalau datanya berjalan dengan baik. Dan kemudian jumlah testing harus ditingkatkan. Dan dalam hal ini tentu harus memenuhi standar WHO. Ini juga akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa secara berjenjang untuk bisa ada pengawasan bahwa jumlah testing ini tidak akan turun. Oleh karena itu kontak tracer harus disiapkan di tiap desa dan kota. Dan kemudian puskesmas tentu harus mempunyai tugas yang terdistribusi yang baik. Artinya tugas vaksinasi tidak akan ditinggalkan, tapi tugas kontak tracing juga harus menjadi pilihan utama. Sehingga puskesmas tidak boleh meninggalkan tugas kontak tracing. Kemudian juga pimpinan daerah harus bisa mengkontrol positivity rate. Jadi positivity rate itu tidak lagi hanya menjadi dashboard, tetapi harus punya target, punya timeline bagaimana ini supaya bisa mencapai di bawah 5%. Dengan melakukan ya T3 dan kemudian 3M. Kemudian juga percepatan vaksinasi juga harus menjadi bagian dalam strategi tersebut. Kalau kita lihat lagi di sektor hilir, maka ini juga akan menjadi beban harus juga dikerjakan bersama-sama oleh 4 pilar tersebut. Termasuk konversi tempat tidur, termasuk untuk memisahkan pasien ringan, sedang, dan berat. Termasuk juga menempatkan isolasi yang tersentralisasi. Dan kemudian pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan. Dan pimpinan daerah harus monitor mengenai kapasitas tempat tidur dan isolasi yang tersentralisasi. Dan kemudian juga bagi mereka yang isolasi mandiri, ini harus bisa dimonitor oleh posko desa dan posko kelurahan. Karena isolasi mandiri ini yang boleh lepas kontrol. Kalau sudah dikunci, ya harus dikunci. Kalau 14 hari, ya harus 14 hari. Mungkin kelemahannya selama ini adalah dalam pengendalian. Oleh karena itu memang kontribusi dan pemikiran yang disampaikan itu sebenarnya tetap kita terima dan ini tetap kita perbaiki agar pengendalian, pengawasan, penguncian tetap menjadi perhatian kita. Tapi untuk kebutuhan ekonomi, kebutuhan makan, kebutuhan minum ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah juga. Oleh karena itu, ada kebutuhan ekonomi di sana. Ini baik di RT, di RW ataupun juga di tingkat desa, ini harus menjadi satu keharusan sepanjang parameternya itu terpenuhi. Misalnya soal rate, angka kesakitan, bor dan sebagainya. Baik, saya ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, ada tanggapan Pak? Begini, kalaupun kemudian Anda yang mengusulkan tadi adalah konsep lockdown regional, semua itu kan tentu ada konsekuensinya, termasuk yang tadi Pak Alex sampaikan soal kebutuhan ekonomi misalnya. Mungkin selama ini pertimbangannya agak berat ke sana, terkesan seperti itu. Bagaimana
konsep lockdown yang kemudian Anda tawarkan, apakah yang sesuai dengan undang-undang karantina kesehatan atau yang seperti apa, Pak Hermawan? Baik, Bung Reinhardt, di dalam bidang kesehatan masyarakat, kami mengenal istilah health economic atau ekonomi kesehatan. Di dalamnya ada analisis yang berkaitan dengan cost effective analysis, ada cost benefit analysis. Investasi kesehatan, timbang orang jatuh sakit, daripada orang jatuh sakit dengan mempertahankan kesehatannya, itu jauh lebih baik dan lebih ringan dari segi biaya ketimbang orang banyak yang jatuh sakit, apalagi sampai korban. Dan di dalam kalkulasi ini, sungguhnya bidang kesehatan masyarakat menganalisis itu semua. Tinggal mana agar pemerintah membangun kemitraan partner yang baik dengan teman-teman akademisi, peneliti, dan praktisi kesehatan masyarakat. Kalau yang dikatakan oleh Pak Alex, sempurna secara konsepsi. Bahkan kami tidak pernah menafikan adanya peran kebijakan PSBB, peran kebijakan PPKM. Sekarang kami mengusulkan adanya lockdown regional. Setting situasilah yang menyebabkan dinamika kebijakan itu harus menyesuaikan dan berkembang dengan tepat sasaran dan tepat guna. Menurut kami PSBB sekarang tidak lagi tepat, PPKM apalagi tidak lagi tepat. Saat ini karena variabel kita, maka lockdown regional itu adalah pilihan yang tepat. Di saat awal dulu kami mendukung PSBB, tapi begitu PSBB beralih bertransformasi menjadi PSBB transisi DKI, PSBB proporsional di Jawa Barat, dan tercatat hanya 3 provinsi menjalankan PSBB di itu Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat. Hanya sekitar 40-an kabupaten kota. Dari 514 kabupaten kota di Indonesia, bayangkan hanya 40-an. Dari 34 provinsi di Indonesia, bayangkan cuma 3. PSBB tidak populer. Begitu transformasi menjadi PPKM, ini mendukung PPKM, bagian dari community-based initiative, bagian dari community-based empowerment. Tetapi ketika kasus masif saat ini, kelemahan kita pada aspek testing dan tracing, maka semua kalkulasi terkait dengan kebijakan ini tidak berdampak. Dan kami pernah juga meneliti bagaimana efektivitas PSBB, PSBB transisi, kita sudah buktikan. Oke, hasilnya apa Pak Hermawan? Tertentu. Hasilnya PSBB itu bagus, efektif. Dan di DKI dulu terbukti saat-saat awal itu kan bulan April, Mei, Juli 2010 yang lalu kan epicentrum masih DKI dan kota besar. Tapi sekarang kasus rata. Versi hari kemarin dan 2 hari kemarin memberikan laporan seluruh rumah sakit COVID Pulau Jawa berkapasitas. Tandanya ada stagnasi. Kalau ini terjadi bottleneck di rumah sakit, kami khawatir kan banyak masyarakat yang mendapatkan perawatan, banyak orang-orang yang tidak terdeteksi, underdiagnostik. Jadi pada akhirnya akan menjadi bom waktu untuk Indonesia. Maka kita harus segera mengambil kebijakan memutus rantai COVID dengan cara lockdown regional. Dan itu yang logis untuk saat ini. Sangat berbeda setiap setting situasinya. Oke. Pak Agus, tambahan dari Anda Pak. Selama ini Anda melihat bagaimana sih Pak? Apakah memang pusat yang memang lebih melihatnya mungkin lebih ada ekonomi, pertimbangan ekonomi juga, kemudian juga pertimbangan kesehatan atau seperti apa? Karena semua kan tentu kembali ke pusat ya, seperti yang mungkin disampaikan Pemprov DKI Jakarta bahwa kebijakan lockdown tentu ini adalah keputusan politik begitu. Bagaimana tanggapan Anda Pak Agus? Iya, kan jelas dari awal Presiden mengatakan kita pakai 2 kaki. Membasmi pandemi dan pertumbuhan ekonomi. Saya sudah bilang tidak bisa 2 kaki. Pastikan dulu pandeminya selesai, baru ekonomi. Makanya cepat di lockdown. Saya sarankan bisa sebulan 2 bulan, kasih makan dan sebagainya, lockdown, terus baru dipisah-pisah dan baru ekonomi bergerak. Kalau kemarin kan bioskop lah ada, segala macam dengan PPKM, dengan segala macam, susah sekali mengawasinya. Restoran, saya baru kembali dari Jawa Tengah kemarin hanya sekedar memantau situasi, saya tidak turun dari mobil, itu di rest area sudah kayak tempat piknik. Oke, kemudian di tempat makan di kota-kota sudah seperti ya hari biasa, itu hari Sabtu, hari Minggu. Jadi bagaimana mengontrol begitu? Ini yang saya katakan, kalau ini terus-terusan susah, PSBB hanya terbatas dan waktu itu kan PSBB persoalannya
antara Kementerian Kesehatan, putusan menterinya dengan kebijakan yang lain berbenturan. Harusnya PSBB itu dikontrol dengan sebuah peraturan pemerintah supaya keseragamannya itu jelas. Nah sekarang sudah terjadi, sudahlah kita sudah tidak bicara begitu. Sekarang bagaimana melaksanakan ini? Kalau saya tetap lockdown, cukup Jawa saja, yang lainnya kan tidak tinggi. Lalu setiap hari 1% dari populasi dites, di tracing. Karena itu vaksin disebut. Nah vaksin sekarang pun susah sekali publik mau tahu di mana saya bisa vaksin. Nah sekarang saya lagi dengan teman-teman, cobalah vaksin kita cari, dapat geser. Tapi barusan tadi saya dapat vaksinnya harusnya AstraZeneca. Ternyata AstraZeneca kalau 3 bulan lagi sudah expire, jadi harus dicari pakai Sinovac. Ini kan gimana sih manajemen vaksinnya? Kan harusnya ada di data. Kalau dia sudah mau expired, lekas cepat sampaikan ke tempat lain supaya tidak expired. Ini nanti jadi persoalan baru ini kalau sampai betul-betul ada vaksin yang expired. Nah, semacam gini informasinya harus jelas. Nah, betul atau tidak silahkan dijawab oleh pemerintah. Bagaimana caranya? Karena sekarang orang cari vaksin sulit. Oh, pakai KTP, datang nggak boleh. KTP harus DKI. Pulang lagi. Besoknya, oh boleh KTP mana saja. Daftar kita di online, tapi itu tidak menjamin nanti dikasih tahunya baru 10 hari, seminggu gitu. Jadi orang bingung. Nah sekarang ini perlu kejelasan saja dan data-data testing tracing itu mesti di mana-mana di seluruh dunia testing tracing itulah yang dikuatkan, kemudian tambah vaksin. Bali mau buka, main saya ke Bali, wah masih banyak begitu, tapi sudah 50% divaksin. Oke, akhir Juni harus 100% karena kita perlu Bali supaya pariwisata datang. Tapi kalau kondisi seperti sekarang, apa iya ada turis yang akan masuk ke via Bali? Itu pertanyaan lain gitu ya, yang harus dijawab oleh multisektoralnya. Sekali lagi, kepastian informasi, kepastian data itu menjadi tulang punggung untuk pemberesan masalah pandemi. Soal ekonomi itu bisa dikerjakan nanti, tapi ini selesaikan dulu pandemi. Kita berkepanjangan karena pakai 2 kaki, itu pendapat saya. Oke, meskipun kita juga tidak boleh lupakan ada problematika anggaran ya, ketika mungkin kalau lockdown diberlakukan atau karantina wilayah sesuai dengan undang-undang. Itu kita diskusikan nanti usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya masuk ke segmen terakhir dialog malam hari ini, akan langsung ke Pak Alex. Pak Alex, bagaimanapun Satgas punya power ya begitu untuk bisa merekomendasikan paling tidak apa yang kemudian dilakukan oleh Pemprov masing-masing wilayah atau mungkin kita bicara juga dalam skup DKI Jakarta hari ini. Bagaimana Pak Alex menanggapi sejak awal bahwa desakan untuk lockdown ini memang semakin kuat dengan beragam pertimbangan juga dan juga melihat situasi yang saat ini memang terjadi varian Delta dan meminjam kata Pak Hermawan tadi semakin complicated ini. Ya, jadi artinya bahwa Satgas COVID-19 Nasional di bawah pimpinan Letnan Jenderal Gani Porsito setiap dan setiap hari selalu melakukan koordinasi. Dan pada rapat koordinasi yang kemarin, Kasatgas telah menjelaskan bahwa dalam PPKM Mikro itu terbuka secara besar, secara jelas bahwa gubernur dapat menetapkan pemberlakuan pembatasan kabupaten kota di wilayah dengan mempertimbangkan salah satu atau lebih unsur dari 5 parameter yang sudah disebutkan di dalam Inmendagri. Parameter itu antara lain misalnya tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional. Apakah itu di provinsinya, di kabupatennya, atau di kota. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional. Dan kemudian juga tingkat kasus aktif, apakah di atas rata-rata tingkat kasus nasional atau tidak. Dan kemudian juga bor, keterisian tempat tidur di rumah sakit. Dan juga punyai asesmen bagaimana positivity rate, proporsi tes positif yang di atas 5% atau tidak. Sehingga gubernur, bupati, dan wali kota harus memonitor data yang ada di daerahnya masing-masing. Dengan melihat data tersebut, gubernur dan kemudian bupati ataupun juga wali kota akan bisa berkoordinasi
untuk bisa melakukan action plan-nya dengan cepat. Karena Indonesia ini luas, artinya tindakan kita di Aceh tidak akan mungkin bisa sama kita laksanakan di Jawa Timur. Jawa Timur juga ada berbagai tempat. Kita lihat punya pengalaman di Madura. Kita juga punya pengalaman misalnya di Nyuwangi. Dan kemudian kita juga punya pengalaman di Gerobokan, di Kudus. Itu semua punya kearifan lokal yang berbeda, kultur yang tidak sama, dan kemudian derajat penularannya juga berbeda-beda. Oleh karena itu memang Inmendagri ini memang yang sudah harus kita perkuat secara bersama-sama dengan catatan bagaimana para stakeholder, pemangku jabatan yang ada di semua lini ini bisa secara konsisten bisa melihat apa yang dikerjakan dan apa yang dilakukan dan apa yang dikoordinasikan. Sepanjang ini tidak mampu dikomunikasikan tentu ini akan tidak sesuai dengan diharapkan. Tapi dengan adanya diktum yang mengatakan bahwa gubernur akan dapat melakukan pembelakuan pembatasan terhadap kabupaten dan kota di wilayahnya dengan melihat parameter yang sudah kita bicarakan tadi, tentu ini adalah salah satu modus yang bisa harus diambil di setiap pimpinan daerah. Jadi disinilah kelebihan dari Inmendagri yang melibatkan 4 pilar tadi, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, keterlibatan TNI dan Polri. Tentu TNI dan Polri di sini untuk mengawasi dan mengendalikan, dan sekaligus juga mengunci. Memang di satu sisi kita lihat kenapa harus dibuka 25%. Karena di daerah tersebut masih ada zonasi hijau. Tentu zonasi hijau ini tentu masih bisa untuk melakukan aktivitas, walaupun terbatas, kalaupun dia dikelilingi oleh zonasi yang merah. Tetapi zonasi merah itu akan tetap berkomit, akan tetap ditutup. Oleh karena itu memang dengan penguatan yang ada oleh Babinsa dan juga oleh Polri, Babin Kaptimas, ini kita harapkan bisa mengunci agar tidak terjadi mereka yang kontak erat, mereka yang bergejala tidak keluar dari perimeter yang ada. Apalagi yang terkonfirmasi. Ini harus benar-benar dijaga. Yang persoalan selama ini adalah dia kontak erat, tapi dia secara bebas pergi ke daerah-daerah masih hijau. Tapi dengan demikian, maka akan ada pembatasan-pembatasan, baik di tingkat RT, RW, maupun juga di tingkat kecamatan. Tapi kata kuncinya adalah memang kontak tracing. Kontak tracing ini orangnya harus cukup. Logistiknya untuk testing harus tersedia. Dan puskesmas juga harus mempunyai perhatian terhadap kontak tracing. Kontak tracing ini tidak boleh turun. Ini salah satu kunci untuk mempersenjatai kita di dalam memerangi virus tersebut. Inilah harapan kita. Dan posko desa, baik di kelurahan juga harus mempunyai kemampuan untuk melakukan koordinasi, kemudian kolaborasi untuk semua pihak, agar bisa juga menjaga logistik mereka yang terisolasi mandiri ataupun juga terisolasi secara terpusat. Baik Pak Alex, jadi singkatnya menurut Anda saat ini belum perlu diberlakukan lockdown baik di Jakarta atau mungkin di daerah atau mungkin di Pulau Jawa? Singkat Pak Alex. Ya, kalau dia zonasinya merah memenuhi poin 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya tidak tertutup kemungkinan dilakukan lockdown. Tapi lockdown itu adalah targeted sesuai dengan parameter yang sudah diberikan melalui Inmendagri tersebut. Jadi tidak mata-mata kita membuat semua menjadi zonasi yang tutup. Jadi dia menjadi targeted. Termasuk juga kita dalam melakukan kontak tracing. Baik Pak Hermawan, terakhir dari Anda bagaimana Pak Hermawan? Karena kalaupun ada opsi lockdown juga itu tentu ada ongkos ya yang harus dibayar karena ada anggaran. Beberapa pemerintah daerah bahkan sudah belak-belakan menyatakan tidak punya anggaran kalau memang harus diberlakukan lockdown. Justru karena pemerintah daerah tidak punya anggaran dan tidak punya standar yang sama, maka harus diambil peranan ini oleh pemerintah pusat. Tidak bisa menunggu daerah. Bung Reinhardt, saya informasikan saja, dari 830 laboratorium yang berfungsi di seluruh Indonesia, separuh sekitar 400-an yang melaporkan hasil secara rutin. Ini berkaitan dengan gap capacity atau health capacity daerah yang berbeda-beda. Leadership, governance daerah yang berbeda-beda. Justru karena gap ini makin dalam dan makin tinggi antar daerah, akhirnya diserahkan lagi kepada mekanisme daerah. Pak Alex cukup bijak menyampaikan dari tupoksi Satgas COVID. Tetapi ada item yang beliau katakan yang kita tangkap, perbedaan ini pada akhirnya eksekusinya ada pada pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ingin juga kami sampaikan, Bung Reinhardt, ketimbang kita memainkan rem
rem gas. Ini kebijakan yang membuat terkatung. Tidak mungkin kita mampu mengukur resiko dan dampak ekonomi sosial sekaligus ketika kita tidak mampu keluar dari pandemi COVID. Tidak mungkin kita memenangkan dua-duanya, tapi juga kita tidak mau terpuruk kedua-duanya. Ada dampak kerugian pasti dari lockdown, tapi dampak itu mampu diukur, predictable, sehingga begitu terputus mata rantai COVID, saatnya melakukan economical growth rebound atau refreshing ekonomi setelahnya. Akan lebih mudah mengkalkulasi kerugian, tapi kita memastikan memutus mata rantai COVID untuk selanjutnya berjuang bersama, gandengan tangan berkolaborasi dengan teman-teman pengusaha. Timbang sekarang teman-teman pengusaha dan sektor ekonomi juga terkatung-katung. Sampai kapan? Sampai kita tidak mampu kebijakan untuk memutus mata rantai COVID, sampai saat itu juga kita belum tahu ujung dari pandemi COVID ini di Indonesia. Renat. Baik, saya terakhir ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, terakhir dan Pak menyikapi desakan lockdown dan juga melihat kebijakan apa yang kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah? Ya kalau saya karena mazhabnya dari awal lockdown ya harus di lockdown. Lockdown kenapa dulu saya lockdown Jawa saja? Karena 60% lebih populasi kan ada di situ. Kalau Jawa sudah diamankan, orang tidak boleh datang ke Jawa dulu. Certain point katakan 2 bulan. Tidak beda karena di luar akan lebih sedikit. Tapi kalau sekarang sudah sangat kompleks, silakan pemerintah menentukan maunya bagaimana. Karena sudah terlalu lama, masyarakat sudah capek dan ekonomi juga tidak ngangkat. Jadi sekarang adalah lakukan dengan jangan bermain dengan apa namanya jargon-jargon nama-nama, karena itu tidak berarti apa-apa bagi masyarakat. Karena ya dijalankannya juga setengah-setengah, karena yang menjalankan di lapangan itu ragu. Ya kan bisa-bisa dia dipukul oleh publik yang mana kasus Madura, kasus waktu mudik itu kan terlihat bahwa istilah itu membingungkan dan tidak perlu dirubah-rubah. Pastikan saja laksanakan siapa yang mengerjakan, komandonya siapa. Kalau dana kan sudah dijelaskan sekian persen, 8% kalau nggak salah dana desa bisa dipakai. Tapi tolong jangan dikorupsi. Siapa yang mengaku tembak mati saja. Bayangkan dana-dana begini kok dikorupsi gitu. Oke, jadi Anda sudah terserah saja ini. Tampaknya agak pesimistis ini Pak Agus. Karena sudah lama yang sekarang dampaknya ini sudah saya sarankan di bulan Februari Maret kemarin. Ya, kita juga sudah diskusikan jadi, ya Pak. Ya, bagaimana? Ada kok data file digital saya. Jadi ya silahkan saja pemerintah mau gimana. Karena ini sudah tidak bisa main-main. Dampaknya sangat panjang soal ekonomi. Kan kita mau kembalikan ke 3% setelah tahun 2023. Apa bisa? Ya kan, sekarang butuh dana. Dulu saya bilang cetak uang mau ngutang sama saja inflasi. Silakan ahli ekonomi memikirkan. Gitu. Tapi ya susah. Kalau sekarang saya sudah sampaikan semua, diapakan lagi mau diulangi lagi kan bosan juga yang dengerin. Oke, baik, kita akan lihat ya bagaimana kemudian ini akan dinamika seperti apa, karena tampaknya narasi atau desakan untuk lockdown ini juga semakin meluas dari sejumlah pihak. Bagaimana pemerintah akan menyikapinya, kita akan tunggu bersama. Terima kasih banyak Pak Agus Pambagio. Dr. Alexander Kaginting, terima kasih banyak. Pak Hermawan, terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam dan Selamat sehat malam. selalu.